Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung dengan pembelajaran jarak jauh SMK Golden Raja Bungur, Kabupaten Bogor untuk kelas 10 BDP. Dan ada baiknya sebelum kita melangkah ke materi, kita lihat dulu tujuan daripada pembelajaran ini, di mana adik-adik dapat melihat dan membaca apa tujuan daripada pembelajaran materi ini. Dan baiklah, kita melangkah ke materi, yaitu tentang tipe-tipe komunikasi. Yang pertama yaitu individual communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini dia tidak melibatkan komunikan ataupun audiens. Yang kedua, interpersonal communication, yaitu komunikasi antar pribadi, yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan dua orang atau lebih, dan pesan yang disampaikannya bisa berupa pribadi ataupun kekeluargaan. Yang ketiga, public communication atau komunikasi publik, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang di suatu tempat atau ruangan dengan melibatkan banyak komunikan ataupun para audiens. Contohnya seorang pimpinan yang sedang memberikan sambutan dalam suatu rapat perusahaan, atau seorang guru yang sedang memberikan materi di suatu kelas. Yang terakhir yaitu, atau yang keempat yaitu mass communication atau komunikasi massa, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh suatu lembaga atau seseorang dengan melalui media massa dalam hal penyampaiannya, bisa melalui radio, televisi, internet, dan lain-lain. Berikutnya adalah media komunikasi atau channel komunikasi, yaitu alat atau sarana yang dipakai sebagai alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada para audiens atau halayak ramai. Ketika kita akan menyampaikan pesan kepada halayak ramai, ini dibutuhkan yang namanya suatu media, yaitu media komunikasi. Ini tipenya ada 3, yaitu yang pertama disebut dengan audio, yaitu sarana komunikasi yang hanya dapat didengar, ya. Jadi sarana komunikasi yang hanya dapat didengar seperti radio, telepon, dan tape recorder. Yang kedua visual, yaitu sarana komunikasi hanya dapat dilihat atau dibaca, ya, seperti surat, buku, koran, majalah, poster, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gabungan antara keduanya, yaitu audio visual, yaitu media komunikasi selain dapat didengar juga dapat dilihat seperti TV dan HP. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi daripada mata pelajaran komunikasi bisnis, yang mana materinya itu merupakan lanjutan dari menerapkan komunikasi bisnis. Next, tentang fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu fungsi informatif, ya. Artinya bahwa setiap pimpinan dan semua anggota yang terlibat di dalam suatu organisasi itu membutuhkan banyak sekali informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai regulating and controlling, yaitu pengaturan dan kontrol. Di sini komunikasi merupakan peraturan perusahaan, prosedur, perintah, dan laporan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, fungsi persuasif, yaitu fungsi mengajak, ya, sehingga orang tersebut mau menjalankan apa yang kita inginkan.
Yang terakhir yang keempat yaitu fungsi integratif atau penyatuan ya. Di sini walaupun perusahaan yang memiliki beberapa bagian atau departemen akan tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya etika komunikasi bisnis, yaitu penerapan komunikasi bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu perusahaan mengenai komunikasi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berbicara tentang etika komunikasi bisnis ini akan menyangkut unsur-unsur komunikasi, terutama komunikator dan pesan. Di mana apabila seorang komunikator menyampaikan pesan bisnisnya itu baik, maka hasil yang didapatnya pun akan baik. Sebaliknya, bila pesan bisnis yang disampaikan oleh seorang komunikator itu kurang baik, maka hasilnya pun akan tidak baik atau buruk. Kemudian penerapan pada komunikasi bisnis. Ini dapat dilakukan pada berbagai kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan interview atau wawancara. Ini dilakukan perusahaan apabila perusahaan membutuhkan suatu pegawai. Dengan adanya wawancara, maka perusahaan akan mendapatkan pegawai yang kompeten sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu kegiatan presentasi bisnis, yaitu kegiatan berbicara di depan umum tentang pembahasan suatu produk ataupun topik ataupun informasi bisnis yang sedang dijalankan dengan tujuan untuk mencari customer ataupun untuk mencari investor yang mau bergabung dengan kita. Yang kemudian berikutnya yaitu komunikasi dengan pelanggan ya. Di sini perusahaan menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga pelanggan tetap setia dan loyal terhadap produk yang kita jual. Yang berikutnya itu kegiatan promosi ya. Yaitu sini perusahaan melakukan promosi produk baik terhadap calon pelanggan baru maupun pelanggan lama untuk menggunakan kembali produk yang akan kita jual sehingga produk yang kita produksi akan habis terjual dan tidak menumpuk di gudang sehingga dapat menghemat biaya. Oke, berikutnya gangguan dalam berkomunikasi, yaitu diantaranya sini adanya perbedaan persepsi dan bahasa ya. Kemudian misalnya pendengaran yang buruk ya. Biasanya ini si komunikan mengalami gangguan pada panca inderanya ya, seperti misalnya tuli, bisu dan sebagainya. Kemudian gangguan emosional ya. Perbedaan budaya, hambatan teknis, psikologis, geografis, status sosial serta perbedaan pola pikir. Ini adalah merupakan gangguan-gangguan yang biasa dihadapi dalam sebuah komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu mengatasi berbagai hambatan komunikasi. Yaitu yang pertama dengan memelihara iklim komunikasi yang terbuka. Yang kedua, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Yang ketiga, bersikap empati ya, artinya bersikap merasakan apa yang orang rasakan. Yang keempat, memegang teguh etika komunikasi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknologi secara tepat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa berikan komen di tempat yang telah disediakan dan klik like and subscribe di YouTube SMK Golden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.